Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror. Kali ini pelaku membacok seorang tukang ojek di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Korupsi penjualan beras cadangan pemerintah, Kejaksaan Tinggi Papua geledah kantor Bulog Papua. Operasi Patuh 2025 selesai dilakukan selama 2 pekan. Polisi menemukan ratusan pengendara masih bandel. Pelaksanaan Operasi Patuh Kartens 2025 yang telah berlangsung selama 2 pekan dinilai sangat bermanfaat. Aparat kepolisian berhasil menjaring ratusan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Menariknya, sebagian besar pelanggar ini terjaring melalui razia terhadap pelanggaran kasat mata. Banyak pengendara masih belum patuh terhadap aturan, mulai dari tidak mengenakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, hingga nekat melawan arus lalu lintas, khususnya pengendara sepeda motor. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Akbar menegaskan penindakan dan peneguran dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif agar masyarakat dapat menerima dengan baik dan termotivasi untuk lebih tertib berlalu lintas. Kita laksanakan di Pos Yasmin hal-hal yang sudah saya sampaikan ke anggota untuk menjaga sifat santun di menegur. Polri untuk masyarakat pasti kita santun kepada masyarakat walaupun pelanggarannya nanti kita tegur secara baik-baik. Untuk jumlah personil hari ini? Jumlah personil yang kita libatkan bukan hanya dari lalu lintas saja, dari fungsi pengawasan, ya, terutama dari Popam, terus dari Siwas, terus dari Pamtuk dari intelijen, kita libatkan terus dari TK. Jumlah keseluruhan kurang lebih yang kita libatkan ini kurang lebih 30 atau 40 personil. Terdapat 7 jenis pelanggaran yang menjadi fokus utama dalam Operasi Patuh Kartens 2025. Beberapa di antaranya yaitu berkendara dalam keadaan mabuk, melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara, dan tidak menggunakan helm berstandar SNI. Semua pelanggaran tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mopah Merauke menepis informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial terkait akan terjadinya gerhana matahari total pada 2 Agustus 2025. BMKG memastikan informasi tersebut tidak akurat sehingga membingungkan masyarakat. Menurut BMKG, gerhana matahari total akan terjadi pada tanggal 2 Agustus namun terjadi pada tahun 2027. Faktanya yang benar adalah gerhana matahari memang akan terjadi pada tanggal 2 Agustus namun di tahun 2027 dan bukan di tahun 2025 ini. Sementara untuk gerhana matahari total tersebut tidak akan terlihat untuk di wilayah Indonesia dan akan terlihat di belahan bumi bagian timur, yaitu terutama untuk bagian timur tengah, yaitu di sekitar Spanyol dan Maroko, dan di sekitar Afrika Utara, Timur Tengah, serta ujung utara tanduk Afrika. Gerhana ini akan terlihat di sebagian besar belahan bumi timur, jadi untuk di wilayah Indonesia tidak akan terlihat. Menurut BMKG Mopah, fenomena gerhana matahari total pada 2 Agustus 2027 itu juga tidak bisa diamati dari wilayah Indonesia, melainkan hanya terlihat di beberapa negara di kawasan Afrika Utara dan Eropa Selatan seperti Spanyol dan Maroko. BMKG Mopah Merauke mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari lembaga resmi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait fenomena gerhana matahari,
masyarakat bisa datang langsung ke kantor BMKG atau mengecek lewat kanal media sosial BMKG Mopah Merauke. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Ridwan melaporkan. Sebanyak 25 kelompok usaha kuliner lokal milik mama-mama asli Papua dari Kabupaten Jayapura pada hari Senin mengikuti festival kuliner tradisional yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan pakan lokal yang berasal dari hasil alam dan laut. Warga yang datang disuguhkan kuliner yang berbeda dari biasanya. Karena di festival ini menampilkan beragam kuliner khas seperti ulat sagu, papeda, sinole, dan ikan gabus. Kami sangat senang dengan festival kuliner yang ada hari ini dilaksanakan. Bagaimana ibu-ibu dapat mengelola makanan tradisional yang ada menjadi satu hal yang baik dan dapat bernilai dan dapat dijual, dan itu juga dapat membantu perekonomian di dalam keluarga, meningkatkan. Jadi dari bahan dasar ikan, sagu, dan ubi keladi yang ada, kita bisa kelola dan kita bisa membuat sesuatu yang lebih bagus, jadi modern. Kepala BPK Papua Desi Pola Usmani mengatakan festival ini menjadi momentum penting untuk mengangkat dan mempertahankan eksistensi makanan tradisional Papua. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, mengatakan festival kuliner ini tidak hanya bermanfaat bagi mama-mama Papua, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi kuliner lokal, baik untuk masyarakat setempat maupun wisatawan yang datang berkunjung. Ibu-ibu kita yang ada ini, mereka punya potensi untuk hidangkan, untuk buat makanan tradisional menjadi menu yang baik. Dan menu ini tidak kalah saing dengan makanan-makanan yang kita makan di rumah makan, di kantin-kantin, di mana rasanya dan nikmatnya itu lebih terasa dalam makanannya. Jadi kalau saya dari Dinas Pariwisata melihat ini event yang sangat baik dan ini menjadi promosi pariwisata kita ke depan. Kita berharap di semua tempat-tempat pariwisata itu didukung dengan kuliner-kuliner yang ada. Festival kuliner ini diselenggarakan di Aula Sanggar Semadi, Klara Sentani, Kabupaten Jayapura dan akan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Juli. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.